saya sampaikan notifikasi nanti siang. Mulai nanti siang akan saya sampaikan siapa kelompok mana yang akan presentasi minggu depan. Namanya saya masukin ke WIS, ke kocokan, kocokannya saya keluarkan satu nama, itu yang harus presentasi minggu depan. Baik ya, kita mulai saja. Saya izin share screen. Kelihatan, saudara, di layar Anda? Sudah, Pak, kelihatan. Sudah, baik, terima kasih. Ya, baik. Kita mulai ya, materi hari ini saya akan memberikan ilustrasi ruang lingkup pertemuan kita 12 kali ke depan. Isinya apa sih? Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara manajemen pemasaran global, karena ini mata kuliah konsentrasi disiplin ilmu untuk pemasaran, itu Anda harus buka lagi mata kuliah pemasaran, saudara. Ya, jadi dibaca lagi mata kuliah pemasaran. Saya nggak tahu apakah Anda dari saya atau dari dosen lain, tapi dibaca lagi. Kemudian mata kuliah prasyarat, pengantar manajemen, teori ekonomi mikro, makro, dan lain sebagainya itu harus dibaca lagi. Ya, dan sebetulnya fenomena yang cukup tampak mahasiswa Unpas mah nggak pernah baca. Mereka belajar karena besok ujian. Ya, jadi hati-hati dengan pola belajar seperti itu, saudara. IPK-nya tinggi, tapi pas begitu keluar, udah beres, mau cari kerja susah karena begitu dites, wawasan akademisnya rendah, apa yang dipelajari di perguruan tinggi juga bekasnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau cuma dengar itu kemungkinan lupa. I hear and I forget. Saya ingat Profesor Van den Burg, presiden institut saya waktu saya di Belgia S2 pernah menyampaikan itu. I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Kalau cuma dengar pasti lupa. Insya Allah lupa. I see and I remember. Tulis coba ya, buat catatan steno begitu. Nanti kalau lupa baca. Nah, Anda kan sudah dapat nih mata kuliah sebelumnya, jadi baca lagi sebetulnya. I do and I understand. Kalau Anda sudah mulai bisnis, sudah memulai usaha kecil-kecilan, posting di Instagram, di fanpage-nya Facebook, dan lain sebagainya, ya Anda mulai paham pemasaran tuh seperti apa sih. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya nggak ada waktu nih untuk review ini. Pemasaran itu adalah proses sosial dan manajerial dengan mana individu atau kelompok membutuhkan apa yang mereka inginkan, mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran produk-produk yang bernilai. Ya, saya nggak ulangi lagi ya, karena habis waktu buat saya untuk balik lagi ke mata kuliah semester 3. Pemasaran saya ulangi, proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok. Pasar itu ada end user dan ada organizational user. Anda beli telur, kemudian Anda ceplok jadi telur mata sapi, dalam konteks itu telur adalah barang konsumen akhir. Tapi tukang martabak membeli telur, dia proses manufaktur, yang dia jual adalah martabaknya. Dalam konteks itu, telur adalah barang industri. Oke, paham ya? Jadi itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Ingat, starting point, titik awal, titik berangkat mengenai manajemen pemasaran diawali dari kebutuhan dan keinginan pasar. Pemasaran tidak berangkat dari produk. Pemasaran diawali dari pasar. Understanding your customer is starting point for profitable growth. Memahami konsumen adalah titik awal untuk menciptakan penjualan. Jangan membuat produk dari apa yang Anda bisa buat. Buatlah produk apa yang memang dibeli oleh pasar, dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. Ya, jadi tugas pemasar adalah seeking the greatest understanding of your customer. Mencari kebutuhan yang paling mendalam dari pasar. Dengan mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran produk-produk yang bernilai. Nah, baru kita bicara bagaimana memutar roda bisnis khusus untuk strategi pemasaran ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk go internasional atau go global. Gitu ya. Itu barangkali saya mengingatkan sekali lagi, jadi harus baca lagi buku-buku marketing begitu ya. Kalau Anda mau paham, ya kalau Anda cuma mau duduk begitu ya, cuma dengerin dosen presentasi ya ilmunya cuma segitu-gitunya. Gitu ya barangkali. Baik.
beberapa masalah yang dihadapi oleh pelaku bisnis. Jadi ketika perusahaan memutar roda bisnis di pasar internasional, itu dia juga mengalami kendala. Yang pertama adalah hutang luar negeri dari negara yang dituju itu besar. Negara-negara seperti Brazil, Polandia, Bulgaria, itu negara-negara hati-hati itu yang utang luar negerinya besar. Dan ternyata hutang luar negeri yang paling besar itu ada di Amerika Serikat. Anda mungkin kaget itu negara adidaya, tapi hutang luar negerinya besar. Yang paling dikhawatirkan oleh pemasar ketika dia memutuskan masuk pasar asing yang negara tersebut adalah hutang luar negerinya besar, itu adalah pengambil alihan. Jadi ketika negara tersebut kolaps, maka perusahaan kita yang ada di luar negeri itu diambil alih begitu aja. Itu yang paling ditakutkan. Kendala yang paling ditakutkan. Jadi ini negara-negara yang jangankan membayar hutangnya, membayar bunganya aja nggak bisa. Gitu ya. Yang kedua adalah pemerintahnya tidak stabil. Ciri-cirinya apa ya? Tingkat pendidikannya rendah, buta hurufnya rendah, tingkat kejahatannya tinggi. Kurang lebih seperti itu deh. Ini pemerintahan yang tidak stabil. Jadi ada negara yang hutang luar negerinya tinggi, besar, tetapi pemerintahannya stabil. Itu Amerika. Jadi kenapa sih orang tetap berbondong-bondong datang ke Amerika? Itu karena pemerintahnya aman untuk jangka panjang. Begitu. Kalau dia mau investasi, itu aman untuk jangka panjang. Coba di Indonesia. Aduh. Mau bicara lahan, di situ ada KLHK, lingkungan hidup, di situ ada kehutanan, di situ ada ESDM, mau invest di situ aja aturannya macam-macam. Di DPM PTSP yang pelayanan satu pintu dari BKPM juga lama gitu. Kalau di luar negeri mah dikasih karpet merah ya. Kalau di kita mah wah, permasalahan clean and clear lahan itu sulit sekali. Ya PP-nya banyak, peraturan presidennya banyak, wah gitu deh kurang lebih ya. Jadi kalau negara apalagi kalau sudah hutang luar negerinya tinggi, pemerintahnya nggak stabil ya sudah. Biasanya banyak investor yang memutuskan tidak masuk. Iya. Baik, kemudian masalah nilai tukar nih. Jadi kan kalau kita memutar bisnis di dalam negeri kita pakai rupiah ya, nggak ada masalah. Tapi ketika kita sudah geser ke Malaysia misalnya, itu sudah menggunakan ringgit. Jadi pertanyaannya mau pakai ringgit, mau pakai rupiah. Nah, itu nanti dilihat hard currency-nya, begitu ya. Mana yang lebih stabil? Kira-kira inflasi di Malaysia dibandingkan mana? Kalau inflasi di Malaysia relatif lebih stabil, ya sudah misalnya banyak menggunakan ringgit misalnya. Nah, ini terkait dengan valuta asing. Valuta asing itu apa ya? Ada yang mau sharing? Ini kelamaan ya, jadi saya jelasin aja deh. Valuta asing itu adalah nilai mata uang negara asing, begitu ya. Jadi bukan nilai mata uang negara sendiri, nilai mata uang asing yang berlaku di pasar spot, begitu ya. Jadi apakah ringgit adalah valuta asing? Jawabannya ya dan tidak. Kalau ringgit itu tidak diperjualbelikan di pasar valuta asing, maka dalam konteks itu ringgit bukan valuta asing. Kalau ringgit itu diperjualbelikan di dalam pasar valuta asing, maka dalam konteks itu ringgit adalah valuta asing. Jadi valuta asing mata uang selain negara tersebut yang diperjualbelikan di pasar valuta asing. Ada pasar spot, ada pasar forward. Ini materi-materi keuangan ya, teman-teman. Mungkin apa ya, bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang kayak gitu-gitu deh. Itu buka lagi materinya kalau lupa. Ya, jadi ini masalah nilai tukar, kita mau pakai mana. Kemudian adalah, sebentar, ini nggak kebaca saya. Pernyataan investasi oleh pemerintah asing. Ya, jadi ini bagaimana sebuah negara itu memudahkan untuk investasi. Terus terang kita tuh masih bukan negara yang disukai untuk investasi di sini. Ya, ini karena apa? Karena persyaratan investasinya itu sulit sekali. Belum masalah sosial kelembagaan, belum masalah teknis infrastruktur yang tidak memenuhi. Kemudian ya Anda lihat Jokowi ya, Jokowi sekarang kan presiden sekarang sudah concern terhadap itu, fasilitasnya diperbaiki, tol nyambung dari mana ke mana gitu dan lain sebagainya. Ya, kemudian PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga sudah bantu dan lain sebagainya. Tapi ya ini kondisinya masih seperti ini. Kita mungkin tinggal di Pulau Jawa ya, teman-teman yang tinggal di luar Pulau Jawa terasa sekali bagaimana minimnya prasarana di sana begitu.
Itu barangkali jadi pernyataan. Jadi ada negara-negara yang tiba-tiba dia merubah kebijakan investasinya. Mungkin Anda ingat Free Exchange Regulation Act yang diterapkan oleh India. Bagaimana IBM dengan Coca-Cola hengkang dari India. Ketika negara tersebut menjadi tujuan investasi oleh IBM dengan Coca-Cola, itu persyaratannya 40% saham dimiliki oleh negara setempat. 60%-nya dimiliki oleh IBM, oleh Coca-Cola. Begitu IBM dan Coca-Cola itu maju, pendapatannya tinggi, pemerintah seenaknya merubah, aturannya dibalik. 40% hanya milik investor asing, 60%-nya oleh pemerintah. Karena mereka tidak mau menanggung rugi, akhirnya mereka hang out dari dari India. Nah, itu persyaratan yang berubah-ubah. Kalau nggak salah itu namanya Free Exchange Regulation Act yang terjadi di India. Nah, ini saudara, jadi aturan-aturan itu insentif atau disinsentif yang diberikan oleh pemerintah itu sangat penting ya untuk menarik investasi. Baik, saudara. Kemudian masalah yang lain adalah tarif dan batasan perdagangan lain. Tarif itu apa ya? Pajak yang dikenakan ketika sebuah produk masuk ke dalam wilayah pabean sebuah negara. Hati-hati teman-teman, ekspor dan impor itu bukan di luar di luar negeri atau masuk ke dalam negeri, bukan. Tapi hitungannya adalah wilayah pabean sebuah negara. Batam itu sudah di luar wilayah pabean Indonesia. Hong Kong sudah di luar wilayah pabean Cina. Nah, hati-hati. Jadi ini ada tarif di sana. Anda kalau beli beberapa produk elektronik terus dari Batam mau balik lagi ke Bandung, itu kan bayar pajak kan. Tidak duty free gitu. Jadi Anda harus bayar di situ karena memang sudah di luar wilayah pabean Indonesia. Gitu ya. Kalau tarif itu kan jelas, Saudara. Ya, untuk produk mobil mewah itu berapa persen gitu untuk produk-produk. Nah, ini harus tahu tata niaga ekspor ya. Tata niaga ekspor itu ada yang barang dilarang, ada yang bebas, ada yang diatur, ada yang diawasi. Ya, jadi kalau diatur itu dengan catatan suplai dalam negeri harus sudah tercukupi, baru Anda boleh ekspor. Gitu. Jadi Anda nggak bisa ekspor gula sekarang karena gula lagi kurang. Garam yang saya tahu itu di Madura, di itu Sumeneb dan lain sebagainya itu kurang itu. Kita tuh import loh garam aja, padahal kita negara laut ya, negara agraris begitu. Itu barangkali. Kemudian ada yang diawasi. Diawasi itu kalau nilai harga sebuah produk di luar negeri lagi jatuh, lagi turun, gitu ya. Itu biasanya pemerintah mengawasi untuk tidak mengekspor. Karena apa? Nanti rugi bagi si petaninya. Begitu. Kalau di kita itu tidak ada masalah, saudara. Jam 6 sore itu pasti maghrib gitu. Di luar negeri nggak bisa kayak gitu ya. Selama saya di Belgia itu, saya pernah ngalamin winter itu baru terang sedikit itu jam 10:30 pagi. Itu siang itu jam 1 itu sudah gelap pagi begitu ya. Nah itu apalagi orang Inggris ya, mungkin punya teman yang dapat LPDP di sana begitu ya. Itu mereka cerita mereka makan itu sangat tergantung musim. Karena apa? Tidak semua sayuran itu bisa ditanam di musim dingin. Tidak semua sayuran bisa ditanam di musim panas, bayangkan. Jadi ketika musim dingin banyak sayuran itu, tapi produk lain tidak. Jadi kalau petani, jadi diatur gitulah sama pemerintah. Ya dilarang berarti nggak boleh, ikan dalam keadaan hidup nggak boleh diekspor gitu ya. Itu barangkali, jadi ini kalau yang tarif itu adalah batasan perdagangan yang lain. Ya contohnya kalau mau masuk sini boleh, tapi harus SNI, Standar Nasional Indonesia. Boleh masuk sini harus SSI, Standar internasional misalnya. Kemudian harus sudah punya ISO 2000 sekian, seri sekian begitu. Nah, itu kan batasan-batasan di luar tarif atau non-tarif barriers. Ya, kemudian yang ke berapa ini? Keenam adalah korupsi. Ya, negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi, artinya apa? Harus diberikan uang begitu ya agar bisnisnya lancar. Ya negara kita masih tinggi nih tingkat korupsinya. Dan yang paling tinggi kalau terkait dengan urusan ekspor impor itu ada di bea cukai. Itu udah banyak kasus ya begitu di situ ya. KPK banyak di situ gitu. Itu korupsi, Saudara. Ya, kemudian pembajakan teknologi. Khawatir kalau kita masuk ke dalam pasar asing, produk kita dibajak gitu.
Karena tidak ada supremasi hukum yang kuat. Itu orang luar negeri masuk ke Indonesia itu khawatir semuanya. Gitu karena supremasi hukumnya gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ini Coca-Cola ketika dia hengkang dari India itu ada seorang syekh dari India yang menemukan ramuan khas dari Coca-Cola dan dia buat nama Campa Cola. Campa Cola nggak hanya di India tetapi juga masuk ke Eropa. Nah ini kan khawatir ya produk itu dibajak teknologinya. Yang terakhir adalah biaya produksi dan sebentar ini nggak kelihatan saya. Biaya produksi yang tinggi dan adaptasi komunikasi yang sulit begitu. Nah ini kan harus disesuaikan, saudara. Ya, jadi ada beberapa produk kalau nggak disesuaikan nggak laku. Contoh sederhana, orang Indonesia itu lebih suka pakai deterjen yang banyak busa atau sedikit busa. Kalau mau jujur kan yang banyak busa, sodanya banyak. Kalau sedikit nggak laku, tuh kayak gitu. Kalau Anda pakai mesin cuci Electrolux, itu kan deterjennya berbeda ya. Dia sendiri. Dia itu nggak boleh banyak busa. Di Eropa tidak banyak busa. Di Indonesia harus banyak busa. Kalau nggak banyak busa, nggak laku. Makanya harus dirubah. Biaya produksinya tinggi. Gitu. Karena, nah kalau misalnya hal seperti ini dihadapi oleh seorang pelaku bisnis, dia memutuskan untuk tidak masuk ke negara tersebut. Jadi saya rasa banyak sekali ini kendala yang dihadapi ketika sebuah perusahaan masuk ke dalam pasar asing. Saya lupa tadi menjelaskan ya, kalau begitu apa sih bedanya pemasaran lokal, domestik gitu ya, pemasaran luar negeri, pemasaran internasional, pemasaran multinasional, pemasaran transnasional, pemasaran global. Itu ada perbedaan yang substansial, saudara. Jadi apa yang membedakan pemasaran dalam negeri dengan luar negeri, mau dia konteksnya internasional, multinasional, global, dan lain sebagainya, itu yang pertama adalah lingkungan. IPOLEX saya sebutkan pemerintah teknologinya beda, budayanya beda, kondisi ekonominya beda, rezim yang sekarang sedang berkuasa di sana berbeda. Gitu. Jadi ini yang berbeda. Karena dia berbeda, maka harus dilakukan customized marketing, penyesuaian kegiatan pemasaran. Karena apa? Kalau produk kita begitu aja, nggak akan laku. Tadi yang saya berikan contoh, kalau deterjen yang nggak banyak, gitu. Ya, jadi ini lingkungannya berbeda, saudara. Jadi saya pernah sampaikan kenapa sih sederhana ya, KFC terpaksa berjualan nasi di Indonesia. Karena orang Indonesia belum makan siang kalau belum makan nasi. Kenapa KFC harus menyediakan kecap asin khas Jepang? Orang Jepang tidak makan segala sesuatu tanpa kecap asin khas mereka. Kenapa KFC harus menyediakan bubuk merica ketika masuk pasar Eropa? Karena orang Eropa tidak mengenal istilah sambal. Karena budayanya berbeda. Apalagi kalau bicara makan, saudara. Makan itu sudah bukan needs and wants, tapi ada taste, ada selera. Orang Bandung dikasih gudeg Jogja, bilangnya kolek. Betul nggak? Gitu. Amis-amis teuing atuhnya gitu. Makanya gudeg Jogja di Bandung itu pasti rasanya sudah berbeda. Berbeda kalau Anda makan di sana. Iya, gudeg di Solo sama gudeg di Jogja itu beda. Jogja itu kering, Solo itu basah, banyak kuah gitu. Itu udah bicara makan tuh udah bicara taste ya, selera gitu, saudara. Kan adalah lingkungan. Tahu donat Fox Bagel? Donat itu ukurannya besar, saudara. Mungkin pernah saya lihat itu di Mall Taman Anggrek ya, daerah Selipi, Jakarta. Tapi ternyata donatnya diperkecil. Saya tanya, iya Pak. Oh, setahu saya ukurannya besar. Iya, karena ukuran mulut orang-orang Indonesia, Asia umumnya, itu kecil dibandingkan ukuran mulut orang Eropa sana. Ini karena fisik saja, karena berbeda, saudara. Produk itu harus dikustomisasi. Kurang lebih seperti itu. Kenapa ya orang kalau di luar negeri ya, misalnya saya ke sana begitu, itu 2 tahun saya di Belgia, saya ke Eropa, ke Jerman, ke Prancis dan seterusnya. Itu di sana itu jarang ada yang mereka maksudnya banyak take away begitu. Jadi makan di jalan sambil ngejilatin tangan yang belepotan mesis, belepotan keju dan itu sah-sah saja. Tapi kan kalau orang Asia makan itu kan harus duduk ya. Kita selalu diajarkan tata pamong dari ibu kita. Itu kan nilai madrasah pertama itu kan dari mamah ya, dari ibu begitu ya. Dari umi. Nah, itu kan diajarkan bahwa makan itu harus duduk, nah.
Nah, makanya di sini tuh gaya kayaknya kafetaria. Coba lihat Donald Dunskin, meskipun kecil, dia menyediakan meja permanen ada 2 kursi. Karena orang Asia itu kalau makan duduk. Itu hal-hal seperti itu, saudara. Jadi harus Anda bisa secara secara teliti, secara ajak mengamati. Kenapa ya kalau perusahaan skala internasional, global kok berbeda? Jadi yang membedakan adalah lingkungan. Yang kedua, tingkat persaingan pasar. Ya, kalau di dalam negeri kita mungkin tidak menghadapi bisnis-bisnis atau pesaing lain dengan kekuatan yang dunia. Tapi kalau ketika Anda masuk ke dalam pasar internasional, itu berhadapan dengan pesaing-pesaing tingkat dunia. Itu pesaing berbeda, maka strateginya akan berbeda. Tergantung apakah dia pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, pengisi relung pasar. Baca lagi ya, ini mengenai struktur pasar hipotesis di pemasaran. Nggak ada waktu nih ngejelasin lagi. Itu barangkali ya. Nah, jadi kalau gitu pemasaran luar negeri itu jadi pemasaran domestik itu apa, Pak? Pemasaran domestik adalah praktik-praktik pemasaran yang diterapkan di sebuah lingkungan asal perusahaan tersebut. Ini mau direkam silakan ya teman-teman ya. Ini khawatir nggak ini nih. Kalau cuma dengar pasti lupa, saudara. Begitu ya. Jadi pastikan Anda punya catatan lah, kurang lebih begitu. Atau mau direkam silakan. Ya, jadi pemasaran domestik Pemasaran domestik adalah praktik-praktik pemasaran yang diterapkan di sebuah lingkungan asal perusahaan tersebut, lingkungan asal. Bagaimana pemasaran luar negeri? Ya tinggal diganti. Praktik-praktik pemasaran yang diterapkan di sebuah lingkungan yang berbeda dengan lingkungan asal negara perusahaan tersebut. Itu baru satu, saudara. Jadi kalau saya baru menjual produk ke Malaysia, baru satu negara, itu namanya pemasaran luar negeri, foreign market. Nah, bagaimana kalau lebih dari satu? Itu sudah bergeser ke pemasaran internasional. Inter itu artinya beberapa nggak, bukan hanya satu, tapi beberapa, ada 2, lebih dari satu gitu. Itu disebut pemasaran internasional. Pelaksanaan aktivitas-aktivitas bisnis untuk menggerakkan barang jasa dan modal pada lebih dari satu negara demi sebuah keuntungan. Saya ulangi, pelaksanaan aktivitas-aktivitas bisnis untuk menggerakkan barang dan jasa pada lebih dari satu negara demi sebuah keuntungan. Itu disebut pemasaran internasional. Biasanya batasannya sampai 5 gitu. Kalau sudah lebih dari 5, itu disebut multinasional. Multi itu apa? Banyak. Begitu. Multi company, ya perusahaannya multi produk, ya banyak sekali produknya. Gitu. Itu multi. Jadi gimana? Praktik-praktik pemasaran yang diterapkan di banyak negara. Tapi belum mendunia ya. Tapi belum mendunia. Kalau sudah mendunia disebut pemasaran global. Barang dan jasa terkait dengan ini. Jadi pemasaran global itu adalah proses memfokuskan sumber daya dan tujuan organisasi pada pasar global. Itu menurut Warren J. Keegan. Ya, nah tadi saya sebutkan transnasional ya. Transnasional itu cara masuknya. Jadi kalau cara masuk sebuah perusahaan ke pasar asing dengan mengakuisisi, diambil alih, ada perusahaan nih di luar negeri. Nah, itu perusahaan kita disebutnya transnasional karena mengambil cara masuknya dengan cara mengambil alih. Bukan mendirikan bisnis baru, tapi dia mengambil alih perusahaan lain. Transnasional. Jadi sudah jelas ya perbedaan substansialnya, pemasaran domestik, pemasaran luar negeri, internasional, multinasional, transnasional, global. Itu barangkali saudara-saudara, kalau mau bicara dasar, apa sih dasar teori pemasaran internasional? Wah, baca lagi teori pengantar mikro mungkin ya. Ada teori merkantilisme, teori apa lagi? Teori keunggulan kompetitif dari Adam Smith, teori keunggulan komparatif dari David Ricardo, kemudian teori siklus hidup produk pasar internasional dari Raymond Vernon, kemudian teori orientasi manajemen dari Howard Perlmutter. Wah, banyak itu. Ya, jadi harus baca. Ikro itu baca, mengerti, pahami. Gitu ya. Baru bisnis. Nah, gitu. Anda kan diajarkan itu tuh kuliah di Unpas untuk bisnis gitu, di FEB ya untuk bisnis.
Jadi kalau nggak pernah baca ya dekat dengan kebodohan, kebodohan dekat dengan kemiskinan, kan gitu tuh rumusnya. Jadi nggak bisa nih teman-teman cuma belajar, cuma kayak begini dosen misalnya ngajar gitu ya. Happy loh kuliah di Unpas, happy, tapi nggak dapat apa-apa loh, hati-hati. Ya, itu ya, saudara-saudara. Jadi kita masuk ada 6 langkah, saudara, untuk memasuki pasar global. Ini secara umum ya, ini ada 6 langkah. Yang pertama, kalau kita ingin masuk ke dalam pasar global adalah memahami dan menilai lingkungan pasar global. Jadi kita harus paham dulu, kalau kita mau ekspor itu apa sih mau kita lakukan? Kalau kita mau impor, apa yang kita lakukan? Harus punya angka pengenal impor dan lain sebagainya. Kalau mau ekspor gimana? Ya, kebayang ya kalau Anda mau ekspor barang, berarti Anda harus mencari siapa yang mau beli produk Anda di luar negeri. Nah, siapanya itu, ya kita harus cari informasi sebanyak mungkin mengenai dia. Harus menghubungi atasnya perdagangan, konsulat jenderal kita di KBRI, di negara setempat. Tanya ke orang situ, ke orang KBRI, Pak, kalau yang apa ini biasanya produk-produk pabrikan apa untuk suku cadang pesawat itu siapa aja ya di situ. Kalau untuk suku cadang mobil gimana ya? Untuk suku cadang mesin tekstil siapa aja ya? Kenapa demikian, saudara? Karena bisa jadi pasarnya itu nakal gitu, ya, karena dia tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus paham dulu gimana cara menghubungi mereka, korespondensi. Kita cari alamat websitenya, alamat emailnya, kita mulai tuh apa propose, kita memperkenalkan sounding ke mereka, Pak, kami adalah perusahaan ini di Indonesia, ya akan menawarkan produk ini, speknya seperti ini, sudah lisensi dan seterusnya, gitu kan kurang lebih. Jadi korespondensi. Setelah itu Anda harus paham kalau misalnya mau ekspor barang itu harus kemana dulu. Kapan harus ke bea cukai untuk persetujuan fiat muat barang? Kapan harus ke kanwil perdagangan? Ya kan untuk ekspor barang. Kemudian apa lagi ya? Ya Anda mau pakai apa nih? Anda menggunakan kapal laut atau menggunakan pesawat? Ada EMKL, EMKU, ekspedisi muatan kapal laut, ada ekspedisi muatan kapal udara. Itu dokumennya beda. Yang ditandatangan sama kapten kapal dengan yang ditandatangan dengan apa namanya tuh dengan pilot itu beda, saudara. Harus paham. Terus gimana nih mau bayarnya? Anda harus membuka LC, Letter of Credit. Baca apa ya? Mata kuliah akuntansi biaya deh mungkin. Saya nggak tahu tuh Bu Ellen, Bu Mujibah atau siapa yang ngajar. Belakangan siapa ya? Pak Bayu apa? Ya, Bayu mahasiswa saya dulu. Ya, gitu saudara, gitu. Jadi itu saudara. Jadi harus baca lagi ya. Itu kan ada 70 jenis LC, saudara. Salah menggunakan LC, Anda berantakan. Harusnya pakai revocable LC, Anda pakai irrevocable LC. Harusnya pakai back-to-back LC, Anda pakai slice LC. Berantakan bisnisnya. Jadi harus paham tuh. Makanya kuliah di ekonomi itu lengkap itu informasinya di setiap mata kuliah. Gitu barangkali, saudara. Jangan belajar karena besok mau ujian aja. Hafal besok lupa. Gitu ya. Baik, itu. LC itu apa ya? Dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran antara eksportir dengan importir, antara beneficiary dengan aplikan. Gitu. Jadi kalau kita mau bayar nih, saudara ya, Anda nunjuk nih di dalam negeri kita pakai Bank Mandiri. Kemudian orang di Belgia yang mau beli produk kita itu pakai kredit bank. Di sana apa namanya bank pemerintah namanya kredit bank. Ya di sana. Nah, saya kalau ada masalah dengan perusahaan yang di Belgia tadi, itu nggak langsung. Jadi saya nagihnya ke Bank Mandiri. Bank Mandiri akan nagih ke kredit bank. Yang nagih ke portir tadi itu adalah kredit bank ke perusahaan yang ada di Belgia. Gitu. Jadi ada jaminan pembayaran. Jadi kalau ada masalah nggak bayar, kita nggak usah ngubungin negara perusahaan di negara tersebut. Kita ngubunginnya bank yang kita membuka LC. Nah, untuk buka LC itu ada biaya, saudara ya. Bank Mandiri berapa, BNI berapa, NC NISP berapa, Artagraha berapa, kayak gitu. Nah, itu harus paham semua. Anda juga harus paham nanti kalau mau ekspor barang gimana nih, masukin kontainer itu berapa biayanya, terus pakai forwardernya apa, kurang lebih gitu deh. Jadi harus paham dulu.
Nah, baru menilai lingkungan. Tadi yang saya sampaikan ya, yang membedakan itu adalah Ipolexosbud Hankam Pemerintah Teknologi. Sebagai perusahaan yang mau masuk pasar internasional, kita juga harus paham mengenai tarif. Tarif itu sudah diatur, saudara. Ini contohnya misalnya Nita nih, yang kebetulan kelihatan sama saya, Nita Nur. Ini Anda pakai hijab. Hijab Anda itu dihargai berapa kalau Anda buat di Indonesia, di rumah Anda buat hijab seperti itu, terus Anda mau jual ke Malaysia. Itu udah ada harganya, Nita. Jadi nggak bisa netapin harga seenaknya. Bahannya apa? Kalau misalnya dikasih bordir, dikasih apa, dan lain sebagainya, atau ukurannya diperpanjang, dilebarin gitu, nah itu harganya berapa masuk Malaysia? Berapa masuk Filipina? Berapa masuk Saudi Arabia? Itu sudah ada harganya. Semua produk yang diperjualbelikan di dunia ini sudah ada harganya. Diatur oleh apa? General Agreement on Tariff and Trades, GATT. Sekarang sudah berubah menjadi WTO, World Trade Organization. Itu setelah putaran ke-7 di Uruguay. Ini kayak begini. Berarti kan nanti kira-kira berapa lembar ya? 54 aku hitung teh. Alvina punten di mute dulu. Maaf Pak. Iya, mana. Oke. Sampai mana nih tadi ya? Tarif ya. Jadi tarif itu sudah ada harganya, saudara. Ya, produk Anda dihargai berapa di pasar internasional itu sudah ada harganya, saudara. Kuota itu apa? Pembatasan ekspor. Jadi dibatasi gitu. Negara kuota. Ya, Irak, Iran, dan lain sebagainya, Amerika itu ada kuota. Ada batasan non-tarif. Kalau non-tarif itu di luar tarif. Tadi yang saya sampaikan, harus, misalnya Indonesia harus SNI. Ada SII, Standar Industri Internasional. Kemudian ada ISO seri sekian dan lain sebagainya, saudara. Kalau embargo itu adalah pelarangan ekspor. Jadi kalau kuota pembatasan, embargo pelarangan ekspor sudah nggak boleh masuk. Kemudian ada pengendalian nilai tukar, begitu ya. Ini harus memahami bagaimana misalnya pengaruh inflasi terhadap nilai tukar. Ya, saya rasa Anda sudah belajar ya di mikro atau di makro ya. Ada purchasing power parity, paritas daya beli ya. Ada rumusnya itu ST plus 1 sama dengan dan seterusnya. Ya, kemudian ada General Agreement on Tariff and Trade, ada World Trade Organization, ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, ini khusus untuk full integrated. Nanti kita bahas ya satu-satu ini terkait dengan ini. Nah, teman-teman, nanti yang di besok itu Globalization Imperative, setelah pertemuan minggu depan, itu kita sudah mulai bahas mengenai analisis lingkungan ekonomi, analisis lingkungan budaya. Itu banyak sekali teori-teori untuk masuk ke dalam pasar internasional. Itu barangkali, saudara, langkah yang pertama harus paham dulu. Dan kita harus bisa menilai bagaimana perdagangan internasional itu terjadi. Gitu ya. Kalau saya mau ekspor barang harus gimana, kalau mau impor barang harus gimana. Gitu. Itu harus paham dulu. Gitu. Setelah paham, baru memutuskan langkah yang kedua, mau masuk apa enggak. Gitu. Pasar Indonesia itu jumlahnya banyak, saudara, lebih dari 280 jutaan ya sensus terakhir ya. Gitu. Mau ngapain masuk ke pasar asing? Belgia cuma 8 juta, Belanda yang menjajah kita 350 tahun itu hanya 10 jutaan. Kita mah banyak gitu. Apa sih fast food yang ada di Indonesia? Semuanya kita digempur habis karena pasarnya menjanjikan. Jadi ini keputusannya, mau masuk nggak? Jadi kalau mau masuk, apa saja nih faktor yang mendorong? Bisa saja pasar domestik diserang oleh pesaing, saudara. Saya agak kaget ya, sampai peniti aja made in China gitu. Aduh, ini apakah kita nggak bisa buat peniti ya? Spidol yang 5 ribuan itu di Baltos gitu ya, itu made in China udah dapat 10 warna gitu. Itu jadi kita digempur oleh produk. Apakah kita balas Cina dengan manufaktur? Kalah kita. Ya produk kita itu nggak bersaing harganya dan lain sebagainya. Apa yang harus kita serang? Misalnya pariwisatanya. Pariwisata itu lokal konten, lokal genius. Jadi nggak akan ada di tempat lain. Gitu. Apa yang ada di Laskar Pelangi misalnya, batu-batu meteorit yang besar-besar itu beda dengan yang ada di Langkawi misalnya, di Jeju begitu ya, itu berbeda produknya.
khusus pariwisata. Jadi kalau mau diserang ke jasanya, jangan ke produknya. Pasar pesaing memberikan keuntungan lebih besar. Yang masuk ke dalam pasar asing itu kemungkinan bisa dihargai produk kita lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri. Yang ketiga, perusahaan membutuhkan pasar yang lebih besar untuk mendapatkan skala ekonomis. Anda bisa bayangkan ya, buat kaos nih, kaos kelas misalnya. Kalau buat cuma 3 lusin ya harganya mahal, betul kan? Tapi kalau Anda buatnya 10 lusin, nah itu lebih murah. Jadi apa? Pengurangan biaya dengan cara menambah output. Itu disebut skala ekonomis. Buat kartu nama 100 buah lebih mahal. Tapi kalau buat 200 buah, misalnya kalau 100 buah 100.000, kalau buat 2 box berapa Mas? 200 buah. Ya 160 deh Pak. Ada diskon 40. Untuk apa? Biaya variabelnya. Biaya tetapnya, overhead-nya kan tidak berubah. Nah, kayak gitu. Nah, tadi karena kelas kita itu kan cuma 40 orang, ya cukuplah beli 3 lusin. Kalau kita mau lebih murah, lusin. Terus yang 7 lusinnya kemana? Mau tidak mau Anda jual ke kelas lain. Nah, itu alasan kenapa perusahaan masuk ke dalam pasar asing. Gitu. Ya, tadi ya Belgia itu cuma 8 juta. Pasar Anda hanya wanita usia 20 sampai 22 tahun. Wah, itu kan sangat sedikit jumlahnya. Kalau Anda buat hanya untuk orang Belgia, berarti harganya lebih mahal. Beda kalau Anda buat dalam jumlah besar. Mau tidak mau, Anda masuk ke Perancis, masuk turun ke nyebrang ke Inggris dan seterusnya. Ngerti ya? Yang terakhir pelanggan perusahaan berdomisili di luar negeri. Yang tadinya pasar saya orang Garutnya jadi tenaga kerja TKW di Saudi Arabia. Jadi kalau Anda tetap ingin melayani dia, Anda harus masuk ke dalam pasar Saudi Arabia gitu. Makanya ketika saya umroh begitu, itu banyak itu Indomie, dodol Garut di sana. Saya tanya, Mas, kebetulan banyak yang jualnya kan orang-orang kita ya, orang-orang kita yang frontlinernya itu. Saya tanya, ini memang orang Arab suka makan Indomie? Oh bukan Pak, itu mah untuk PKW. Tenaga kerja kita, TKI kita yang ada di sana. Ya, itu jadi kurang lebih seperti itu. Itu alasan kenapa banyak produk kita di sana. Kenapa pelanggannya ada di sana? Jadi itu alasan kenapa perusahaan masuk pasar asing. Kita geser lagi. Sekali perusahaan itu memutuskan untuk masuk ke dalam pasar, dia harus memutuskan bagaimana cara masuk ke dalam pasar. Pasar mana yang akan dia tuju? Gitu. Pasar kan banyak ya, lebih dari 160 negara di dunia ini. Mau masuk mana? Biasanya pasar yang lebih disukai adalah pasar yang wilayah geografisnya lebih dekat dengan negara kita. Jadi jangan kaget, Malaysia adalah negara eksportir terbesar Indonesia. Karena apa? Kita lebih paham Malaysia daripada negara di Skandinavia sana. Ya, Anda lebih paham sama itu kan, tetangga sebelah rumah Anda kan, kebiasaannya begitu. Daripada satu keluarga yang tinggal di dekat pos depan komplek begitu tuh, yang jauh misalnya letaknya, nggak paham kebiasaannya gitu. Jadi jangan kaget bahwa Kanada adalah negara eksportir terbesarnya Amerika, kemudian Norwegia adalah negara eksportir terbesarnya negara-negara Skandinavia gitu. Nah itu karena biasanya lebih disukai. Ya, nah ini Eyal dan Ziv ini melakukan sebuah studi, dia mengatakan bahwa pilih sedikit aja, jangan banyak-banyak. Jika biaya masuk dan mengontrol pasar tinggi. Biaya masuk itu tadi ya terkait dengan ada nggak korupsinya, kemudian ya banyak macam-macamnya. Yang kedua adalah biaya adaptasi, ternyata harus dirubah begitu. Nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian besar dan tingkat pertumbuhan pendapatan adalah tinggi di negara tersebut. Ya udah pilih aja. Pasar itu apa definisinya, saudara? Bukan bertemunya supply curve dengan demand curve ya, hati-hati. Itu kalau dari teori ekonomi manajerial boleh, dari teori mikro boleh. Dia perpotongan supply curve dengan demand curve. Tetapi dalam konteks pemasaran, pasar adalah semua pelanggan potensial yang punya kebutuhan keinginan tertentu yang mau dan mampu ambil bagian dalam setiap transaksi. Mau dan mampu. Gitu. Jadi, kebutuhan dan keinginan berubah jadi permintaan kalau ada pendapatan. Begitu kan? Nita pengen punya BMW, tapi Anda tidak punya kemampuan yang cukup, dananya nggak cukup. Anda bukan pelanggan potensialnya BMW. Ada orang yang mampu tapi nggak mau beli, itu juga bukan pelanggan potensial. Hati-hati.
Jadi kalau pasar yang dituju itu pendapatannya tinggi, sudah pilih itu aja, nggak usah masuk ke banyak negara. Cobalah concern di satu negara. Ya, kemudian perusahaan asing yang dominan itu bisa menimbulkan masalah karena banyaknya pesaing. Pasar menjadi jenuh, saudara. Kalau masuk ke dalam pasar udah banyak pelaku bisnisnya. Berdarah-darahlah kita. Red ocean strategi. Berdarah-darah, kita akan kehabisan energi, kehabisan nafas untuk melawan mereka gitu. Karena tidak harus nurunin biaya, nurunin harga biasanya. Itu kalau sudah kehabisan akal. Jadi lebih baik cari sebuah pasar yang pesaingnya tidak banyak, begitu. Gitu kan? Nah, jadi Anda bisa blue ocean, Anda bisa berenang tanpa harus menimbulkan gelombang yang besar. Itu barangkali memutuskan pasar asing mana yang akan dituju. Sekali memutuskan masuk ke dalam pasar asing, Anda harus memutuskan bagaimana cara masuknya. Gitu. Jadi tadi yang pertama harus paham dulu ya, saya ulangi, harus paham dulu bagaimana perdagangan internasional itu terjadi, kalau mau ekspor gimana, kalau mau impor gimana. Ya mungkin kalau ada pelatihan online mengenai mengenai ekspor impor, saya pernah ikut tuh ekspor import and bank related business, sampai ke gede bage bongkar kontainer itu dokumennya apa aja gitu. Nah itu kalau pengen tahu gitu ya, ini kan mungkin sudah online, mungkin bisa online, bayarnya lebih murah gitu. Ikutin ya kayak gitu-gitu, saudara. Kumpulin itu sertifikatnya. Jangan ngandalkan ijazah. Ijazah kita itu sudah sama dengan Universitas Indonesia, UGM, semua sudah terakreditasi. Yang membedakan adalah lampirannya. Jadi jangan ini ya, sayang ya kalau waktunya nggak dipakai untuk hal-hal yang penting. Itu, jadi ada cara masuk ke dalam pasar. Maaf tadi, memahami bagaimana perdagangan internasional terjadi. Yang kedua, memutuskan mau masuk apa enggak. Yang ketiga, memutuskan negara mana yang akan dituju. Yang keempat, gimana caranya. Ada apa? Yang pertama, ekspor tidak langsung, saudara. Jadi Anda nggak perlu ekspor, titipin aja kepada distributor. Gitu. Jadi kalau Anda menggunakan marketing intermediaries, perantara pemasaran, itu disebutnya ekspor tidak langsung. Ada agen, ada pedagang besar. Itu ada penjual yang keliling, saudara. Itu biasanya ke Kadin ya. Jadi ada orang Malaysia dari Kuala Lumpur bawa produk Malaysia dijual di Bandung. Begitu habis, dia bawa produk dari Indonesia, dia jual ke Filipina, di Manila. Begitu barangnya habis, dia bawa produk dari Filipina, dia jual lagi ke Thailand, begitu ya. Barangnya habis, dia beli lagi di Bangkok, dia jual lagi, muter gitu. Itu disebut sebagai perantara pemasaran. Jadi ekspor tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena menggunakan perantara. Kalau ekspor langsung berarti Anda memutuskan nih punya cabang di luar negeri. Ada sales representatifnya perusahaan dan lain sebagainya. Namanya saya rasa banyak ya. Kalau lisensi itu adalah izin, saudara. Ada yang sudah punya itu ya, pasti sudah punya ya SIM A, surat izin mengemudi A, C, dan lain sebagainya. Itu kan driving license, izin mengemudi. Ya, jadi izin itu adalah yang diberikan antara lisensor kepada lisensi. Yang ngasih lisensi itu namanya lisensor, saudara. Yang menerima lisensi, double E, lisensi, E-nya 2 yang belakang gitu. Disebutnya sama, pronunciation-nya sama. Nah, itu jadi dia memberikan izin. Untuk apa? Menggunakan hanya terbatas teknologinya aja. Gitu. Tapi kalau semuanya dikasih izin, bagaimana membuat produk dan bagaimana memasarkan, itu namanya sudah franchise. Franchise itu adalah hak eksklusif yang diberikan antara franchisor kepada franchisee untuk mendapatkan rahasia dagangnya. Itu sudah semua. Kalau lisensi hanya teknologi ya. Kalau franchise itu sudah semua begitu. Oke. Ini pasti ada trade-off-nya, saudara. Ada untung ruginya. Kalau lisensi itu cara mudah masuk ke dalam pasar. Nggak usah belajar IPOL-Exos Butankam, pemerintah teknologi, nanti kalau mau jual barang gimana. Udah cari orang yang mau membayar royalti kepada Anda. Ini saya punya nih ramuan minuman boba misalnya.
ini yang seperti ini, yang pakai keju dan lain sebagainya. Mau nggak beli franchise dari saya? Dia bayar royalti. Otomatis kita langsung masuk tuh ke negara asing. Nggak usah capek-capek belajar Australia itu negaranya apa, IPOLEX sebutankan pemerintah teknologinya. Nggak perlu. Cara masuk paling mudah lisensi. Kelemahannya apa? Karena kita ngasih tahu semua rahasia dagang, akibatnya apa? Dia bisa secara sadar kita sudah mendidik seorang pesaing di masa yang akan datang. Karena kan kita ngasih itu teknologinya, apalagi franchise gitu, semua ngelola dagang yang atur persediaan. Nah, kayak gitu. Makanya ada lisensi silang. Artinya apa? Tidak semua dikasih. Ya kalau mau ngasih rahasia dagang semuanya nggak dikasih. Yang penting-penting mah tetap aja dari kita gitu. Yang menarik-menarik kita berikan begitu. Itu ya barangkali. Kemudian ada joint venture. Joint venture, Ventura itu modal. Jadi penggabungan modal. Hati-hati ya, beda dengan merger. Merger penggabungan usaha. Merger ada 3. Belajarnya di mana ya? Mata kuliah ini harusnya ada di manajemen strategik, memang di semester 7 ya. Ya, ini ada beberapa alternatif gitu ya, masuk dalam pasar gitu, saudara. Jadi merger itu penggabungan usaha. Penggabungan usaha itu satu ada merger. Merger itu 2 perusahaan masih hidup dijadikan satu. Namanya merger juga nih. Kan merger terdiri dari 3. Satu merger gitu. Nah, kebetulan istilahnya sama. Itu 2 perusahaan jadi satu, masih hidup. Kalau satu perusahaan mati, diambil alih, kemudian muncul emisi saham yang baru, itu disebutnya sebagai akuisisi. Nah, kalau semua perusahaan ditutup dulu, kemudian dibangun perusahaan baru, namanya konsolidasi. Jadi Bank Mandiri itu dari beberapa bank sebelumnya, begitu ya. Nah, itu ditutup, kemudian muncul bank yang baru, itu namanya merger konsolidasi. Gitu ya. Nah, joint venture itu penggabungan modal, bukan penggabungan usaha. Jadi harus dibedakan. Kemudian investasi langsung. Berarti Anda memutuskan untuk buat pabrik di sana. Itu barangkali. Jadi apa kelebihannya? Kalau kelebihannya, investasi langsung itu pasti lebih dekat dengan pasar. Lebih mengerti pasar. Bisa menekan biaya. Kan nggak pakai distributor. Ya, tidak ada fee untuk distributor. Tetapi kelemahannya adalah sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, terutama lingkungan politik di negara tersebut. Gitu. Mungkin Anda ingat ya, tahun 97 kalau Anda baca, Anda kan belum lahir kayaknya ya. Tuh, tahun 97 kalau baca itu mengenai apa mundurnya Pak Harto dan lain sebagainya, itu 1 US dollar hampir menyentuh 16.000 rupiah, saudara. Dari 2.800. Itu naiknya sampai 16.000 karena investor banyak yang tidak mau menanggung rugi, akibatnya mereka hengkang. Itu banyak yang keluar dari Cikampek itu, saudara. Nike itu semua hang out gitu, udah nggak mau masuk ke dalam. Nah, itu sangat tergantung kepada sensitif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, terutama lingkungan politik. Nah, Anda lihat di sini di slide-nya, ini ada modal, komitmen, resiko, pengendalian, keuntungan. Jadi setiap alternatif untuk masuk ke dalam pasar asing ini ada kaitannya dengan modal, komitmen, resiko, pengendalian, dan keuntungan. Bacanya gimana? Semakin dia ke kiri, yang ekspor tidak langsung, segala sesuatunya itu rendah. Modalnya rendah, komitmennya rendah, resikonya rendah, pengendaliannya rendah, keuntungan rendah. Kan nggak perlu modal apa-apa tuh, cuma nitip, jual putus gitu ya, konsinyasi misalnya atau apalah gitu. Komitmennya nggak ada, resikonya kecil begitu. Kemudian keuntungannya juga kecil gitu. Karena apa? Dia bisa jual lebih mahal di sana. Nggak bisa mengendalikan distributor di pasar asing. Gimana dengan investasi langsung? Ini di garis ekstrim ya, di titik kontinum yang ekstrim yang sebelah kanan. Investasi langsung itu butuh modal lebih besar. Sangat besar buat pabrik kok. Komitmennya juga besar, aspek sosial kelembagaan, resikonya besar terhadap perubahan lingkungan, terutama lingkungan politik. Kemudian pengendaliannya kita lebih bisa mengendalikan harga, mutu produk, dan lain sebagainya. Keuntungannya juga besar. Sebelah kanan itu semua besar, sebelah kiri itu semua kecil. Gitu ya bacanya.
Selebihnya harus baca ya, saudara, baca Kotler gitu ya, baca yang buku-buku yang sudah saya sampaikan begitu. Baik. Kemudian yang kelima adalah menetapkan program nih. Gimana produknya? Ada perluasan langsung. Kalau produk-produk itu biasanya tangible, dia tahan lama, ya bahan barang durable begitu, itu langsung aja jual. Mobil sepanjang dia setir kanan jual aja. Jepang langsung ke Indonesia begitu. Ya, kemudian ada yang harus produknya disesuaikan. Karena kalau nggak disesuaikan, nggak laku. Seperti contoh tadi yang saya berikan contoh deterjen. Kalau nggak banyak busanya, nggak laku di Indonesia. Ya, ini produknya harus disesuaikan. Kemudian ada yang penyesuaian komunikasi. Kenapa demikian? Karena tidak sesuai dengan bagaimana kondisi setempat. Begitu. Contohnya apa? Orang Indonesia itu masih naik Vespa atau skuter gitu ya, itu untuk sebagai moda transportasi utama dari rumah ke kampus dan lain sebagainya. Tapi untuk orang Eropa naik motor Vespa atau skuter itu hanya untuk vakansi, untuk jalan-jalan. Karena kondisi pemakaiannya berbeda, maka proses komunikasinya juga harus dibedakan. Kemudian kalau dua-duanya harus dirubah, disebutnya adaptasi ganda. Produknya dirubah, komunikasinya dirubah. Pernah saya sampaikan sebelumnya, contohnya Barbie. Kenapa kok ada Barbie yang kecil, pendek, begitu rambutnya hitam? Barbie itu kan selalu kakinya berjenjang, matanya biru, rambutnya apa tuh piram, begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi ketika masuk pasar Jepang itu ditolak mentah-mentah. Gitu. Jadi harus disesuaikan atau melakukan penemuan produk baru. Saudara-saudara, contoh apa ya? Fanta. Kita itu di negara-negara Asia itu tropical fruit-nya banyak. Buah-buahannya itu berlimpah. Sedangkan di Eropa, tumbuhan buah yang bisa survive di semua musim itu hanya stroberi. Makanya di sana tuh hanya ada Fanta stroberi. Nggak ada itu Fanta lemon, grape, apa. Wah, itu hanya ada di negara Asia. Gitu. Jadi dia menghasilkan produk baru khusus untuk pasar Asia, menemukan produk baru. Itu barangkali terkait dengan produk, saudara. Ini paling penting ya, the most basic marketing tools is product. Alat yang paling mendasar dalam pemasaran adalah produknya. Jadi harus hati-hati dalam menetapkan produk. Yang kedua adalah menetapkan harga. Ini saya percepat. Harga itu apa? Sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan oleh satu pihak untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai dari pihak lain. Itu terkait dengan harga. Ya, harga itu mungkin ini harus dihindari adalah harga yang sama di semua negara. Ini perhatikan tangan saya ya. Jadi kalau ini adalah harga Anda. Kalau harganya terlalu tinggi, di sini nih ada harganya, gitu. Ini maka harga itu dianggap terlalu mahal dengan kemampuan begitu, dengan pendapatan per kapitanya. Akibatnya kalau kemahalan tidak ada permintaan, saudara. Kalau harganya murah, di bawah ini pendapatan per kapita, maka ada persepsi yang buruk terhadap kualitas. Produk Cina itu di Eropa tarikan pasarnya rendah sebenarnya. Karena kualitas di sana, persepsi mereka mengenai kualitas itu tinggi. Gitu. Jadi kalau bicara harga, kualitas ya, kualitas itu berbanding lurus dengan harga. Jadi ini berdasarkan pasar, jadi kemampuan pasar di situ berapa. Ya, kemudian ada menetapkan harga berdasarkan biaya. Ini cost oriented pricing-nya. Baca lagi pemasaran ketika dosen mengajar mengenai ada cost oriented pricing, kemudian harga sasaran pengembalian, apalagi metode penetapan harga jual itu ketika dosen mengajar mengenai harga. Ya, nah itu. Nah, yang harus dihindari yang ini nih sama. Jadi kalau harganya ada di sini tapi income per kapitanya di bawah, ya harganya kemahalan dong. Nggak ada tarikan pasar, tidak ada permintaan. Yang mau mah banyak, yang mampu nggak ada, sedikit. Ini harganya di sini. Begitu masuk ke dalam sebuah negara yang pendapatan per kapitanya tinggi, jadi produk itu kualitasnya murah gitu, jadi murahan gitu. Nah, itu nggak akan dibeli untuk segmen yang sudah segmen premium, yang pendapatannya tinggi, kelasnya berbeda, dan lain sebagainya. Itu barangkali mengenai harga. Saya rasa konsep teori alat praktik prosedur sama ya, yang membedakan itu adalah lingkungan.
Kemudian terkait dengan distribusi. Jadi bisa dibayangkan nih ya, ini ada negara kita, ini ada negara lain. Berarti di negara kita itu ada kantor pusat dan pemasaran internasional. Kemudian produk itu dijual, didistribusikan ke negara yang mau dituju. Nah, ini ada perusahaan saluran distribusi antar negara. Itu Federal Express, FedEx ya, kemudian titipan kilat mungkin ada yang keluar negeri gitu ya. Perusahaan penerbangan apa Garuda Indonesia Cargo, KLM Cargo, Lufthansa Cargo, udah ada kargo-kargonya tuh. Itu adalah perusahaan distribusi antar negara. Perusahaan apa? Pelni. Ya, yang mengangkut apa kontainer yang banyak itu dari Indonesia misalnya ke Belanda begitu. Kurang lebih begitu ya, Saudara. Kemudian di dalam negara tersebut itu ada saluran distribusi antar negara. Makanya biasanya kalau kita beli produk dari luar itu diimport oleh PT apa. Nah, gitu kan. Ada importirnya siapa. Itu saluran distribusi kita di luar negeri. Terkait yang terakhir adalah terkait dengan promosi ya, saya percepat. Ini mengenai pesan iklan. Jadi harus hati-hati membuat pesan iklan, Saudara. Karena bisa jadi pesan yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan pendapat atau interpretasi orang tersebut terhadap pesan iklan kita. Ya, ini harus hati-hati. Jadi kalau mau bicara promosi itu harus paham bagaimana proses komunikasi terjadi. Ini kan ada komunikator, ini ada komunikan. Ini yang mau menyampaikan pesan, ini yang nerima pesan. Si pemberi pesan itu akan membuat pesan, namanya encoding. Ini harus baca lagi yang pemasaran, encoding. Nah, pesannya itu disampaikan di media. Setelah pesan itu disampaikan di media, dibaca sama si komunikan. Dia akan mengartikan pesan, namanya decoding. Jadi antara si komunikator dengan komunikan itu harus paham siapa audiensnya. Pasar saya adalah wanita pendapatan sekian. Dia kalau baca majalah, majalah apa? Anda pasangnya di Femina, dia bacanya di Cosmopolitan. Iya sudah, mismatch. Nggak nyambung. Sudah biaya tinggi, high cost. Makanya kalau orang tuh paling agak takut, Saudara, kalau sudah bicara pemasaran, terus urusannya sama promosi. Itu sudah bicara high cost, low impact. Biayanya besar, Pak. Belum tentu tarikan pasarnya sama. Itu yang paling ditakutkan. Karena apa? Tidak paham siapa dulu komunikannya siapa. Yang akan baca audiens sasaran itu siapa. Jadi hati-hati teman-teman kalau mau buat notifikasi atau apa, misalnya di Instagram, mau memasarkan produk, pahami dulu ini siapa yang baca. Ya, kalau orang-orang yang relatif serius itu biasanya menggunakan menggunakan Twitter dan lain sebagainya. Itu kan nggak bisa tuh jualan di situ misalnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian menggunakan tema yang sama secara global. Ada produk yang temanya global. Marlboro itu tidak ada versi iklan untuk satu negara, nggak ada. Gitu. Biasanya dia hanya Eropa, Asia. Kalau Eropa biasanya yang naik kudanya itu pengembalanya cuma satu. Kalau di Asia itu ada beberapa. Nah, itu kan kalau di sana lebih individualis begitu, Saudara. Misalnya seperti itu. Kemudian mempertimbangkan media yang digunakan. Ya tadi ya harus paham. Saya kalau mau ngasih informasi ke mahasiswa, mahasiswa harus saya paham dulu mereka itu kalau cari informasi di mana ya, apa sih yang mereka baca, hari-hari itu mereka disibukkan dengan apa, medianya di mana. Kemudian menyesuaikan dengan teknik penjualan yang berbeda-beda. Ini di setiap negara berbeda, Saudara. Itu barangkali, dan yang terakhir ini adalah menyusun struktur organisasi. Ini bacanya di mana ya, perilaku organisasi, mata kuliah perilaku organisasi. Saya nggak tahu, Bu Ati, biasanya Ati Triguniarti, itu dosen saya. Kemudian ya Pak Bayu ya kalau nggak salah yang pegang mata kuliah ini. Ini struktur organisasi, Saudara. Jadi harus paham ya, struktur organisasi fungsional, divisional, network, kemudian ada matriks, kayak begitu. Nah, kalau kita hanya masuk ke dalam satu negara, caranya dengan hanya satu, misalnya ekspor langsung, itu cukup punya departemen ekspor. Jadi, kita mau milih yang mana dari tiga ini sangat tergantung pada cara kita masuk dalam pasar asing. Ngerti ya? Kalau kita hanya masuk satu negara dan caranya sama, ekspor.
Tapi kalau kita masuk ke beberapa negara, caranya beda-beda. Masuk ke Amerika dengan cara lisensi, masuk ke negara Eropa dengan cara joint venture, masuk ke negara Afrika dengan cara investasi langsung, maka kita harus pakai divisi operasional internasional. Ini ada 3 ya, berdasarkan SBU, berdasarkan produk, berdasarkan wilayah. Ya baca lagi ya, nggak ada waktu untuk ngejelasin. Dan yang terakhir, organisasi global. Kalau ini biasanya sudah masuk ke dalam sebuah kerjasama aliansi dengan perusahaan lain. Jadi itu struktur organisasi yang matriks. Harus tanggung jawab ke perusahaan, harus tanggung jawab juga ke mitra perusahaan tersebut. Itu sudah matriks. Itu barangkali saudara eksplanasi singkat dari perkuliahan kita hari ini. Nggak bisa enggak ya saudara, pasti bingung. Harus baca. Ya, jadi ya terserah ya, mau baca mau enggak gitu ya. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas diri ya baca. Gitu. Nggak masalah mau kuliah di Unpas, mau di Unpad, mau di mana gitu. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau meningkatkan kualitas diri ya seperti itu. Al-jazaul ihsan ilal ihsan. Al-jazaul amal ilal ihsan. Itu barangkali saudara yang saya bisa sampaikan. Ada yang mau dikonfirmasi, mau ditanyakan, saya ulangi ya. 1, harus paham bagaimana perdagangan internasional itu terjadi. 2, memutuskan mau masuk nggak. 3, negara mana yang mau dimasukin. Yang 4, gimana cara masuk. 5, menyesuaikan program. Karena nggak mungkin saudara, yang Ipolexos Bhutankamnya pemerintah teknologinya beda, terus produk kita apa adanya, produknya harus disesuaikan. Itu Donat Dunkin tuh saudara. Itu gelasnya, kalau Anda itu pergi ke Jepang, itu ukuran gelas itu kecil-kecil. Karena apa? Ukuran tangan orang Jepang kecil-kecil. Jadi kalau dia dikasih mug yang besar, kalau Anda tahu ya di Eropa itu kan orang minum bir, minum apa itu kan gede-gede gitu. Karena memang juga ukuran tangan mereka itu ditakdirkan memiliki postur tubuh yang kekar-kekar, yang besar-besar gitu. Itu seperti itu. Dan buat orang Jepang itu keberatan. Hal-hal kecil itu membuat Dunkin Donut itu tidak diminati. Cuma gara-gara ukuran gelas, Allahu Akbar. Gitu. Jadi mau tidak mau harus dirubah gitu ya. Rasa juga harus dirubah dan lain sebagainya. Berarti harus di apa tuh? Penyesuaian kegiatan pemasaran. Disebutnya apa? Customized marketing, penyesuaian. Apalagi kalau segmennya sudah individual. Individu itu sudah bukan needs and wants, tapi ada selera. Ini yang masalahnya nih, selera. Makanya urusan makanan itu paling ribet. Begitu. Ya, itu barangkali, saudara. Kemudian, setelah menyesuaikan yang ini nih, memutuskan bagaimana struktur organisasi. Selesai deh tuh pemasaran global. Nah, semua ini dibahas nih oleh kelompok-kelompok tadi. Jadi kelompok besok bicara globalization imperatif. Kenapa sih harus pemasaran global? Ada teorinya besok ya, teori keunggulan kompetitifnya Adam Smith, teori keunggulan komparatifnya David Ricardo, teori keunggulan siklus hidup produk pasar internasional Raymond Fernand, teori orientasi manajemen dari Howard Perlmutter. Wah, lengkap tuh. Itu kita bahas minggu depan. Itu kelompok itu harus presentasi itu. Kemudian 2 minggu lagi lingkungan, ekonomi, budaya. Berikutnya lagi bicara segmentasi pasar, cara masuk ke dalam pasar. Terus nanti kelompok-kelompok terakhir itu bahas mengenai strategi produk, strategi harga, ya harga untuk dumping dan lain sebagainya. Kemudian promosi, ada 8 tahap dalam promosi gitu. Dan lain sebagainya. Nah, udah kebayang nih kira-kira pemasaran global itu seperti apa. Banyak sekali dan menarik ya, setiap negara begitu. Itu punya preferensi yang berbeda. Oreo masuk ke pasar Cina itu dengan yang bulat, yang dicelup, dijilat, dan lain sebagainya. Itu nggak laku di Cina. Orang Cina itu kalau makan kue harus wafer. Makanya ada Oreo wafer. Itu untuk pasar Cina. Jadi nggak bisa kita memukul rata. Orang itu keinginannya sama. Enggak, beda. Mau nggak mau kegiatan pemasarannya harus dirubah. Kenapa dirubah? Ipolexos Bhutankham pemerintah teknologinya beda, lingkungannya beda. Titik gitu. Itu barangkali saudara, mudah-mudahan ada value lain, dapat pencerahan, kira-kira perkuliahan kita itu ke depan seperti apa.
Ada yang mau ditanyakan, mau dikonfirmasi? Mangga, silahkan. Saya izin foto dulu ya. Ini harus laporan ini ke PPTIK. Sebentar. Sebentar, balik lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan, saudara? Saya izin. Iya, saya mohon izin jawab. Iya Pak, untuk tugas yang di e-learning itu ditulis atau diketik Pak? Tugasnya harus ditulis tangan, baca lagi berarti belum baca Rahmadayanti. Iya Pak, baik. Oke, nah itu ikro itu baca, mengerti, pahami, baru deh ngerjain. Gitu, ditulis tangan, difoto, upload, selesai. Ya, kenapa nggak diketik? Biar nggak pinjam-pinjam itu ya. Usahakan ngerjakannya sendiri, saudara. Ini karena mungkin mepet ya. Besok harus sudah dikumpulkan jam berapa, Mbak Mas? Jam 9:30, jadi 10:30 ya. Itu kan due date-nya. Kalau nggak punya waktu, ya kerjain dulu aja deh. Tapi setelah itu, kan punya waktu tuh malam, senggang. Jangan Instagram, terus apa, terus itu hal-hal kecil, saudara. Jangan isi hidup ini dengan hal-hal kecil. Kebayang ya, ada satu bejana gitu, ada satu botol. Kalau diisi sama yang kecil, pasir semuanya, kira-kira bola pingpong masuk nggak? Yang besar itu kan sholatnya, baca Al-Qur'annya, baca bukunya. Kalau sudah yang kecil-kecil masuk, ini nggak bisa masuk. Tapi kalau diisi dulu sama yang besar, pasir itu nanti akan mengisi ruang-ruang yang kosong. Ngerti deh. Sekarang ya rugi deh kalau kita hari-hari hanya mengerjakan yang kecil. Boleh nunduk, boleh buka, coba buka e-booknya, buka apa ya. Cobalah untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, seperti itu. Jadi, itu kan soal ujiannya keluarnya dari tugas. Saya mah tidak buat soal baru. Dosen lain ngasih kisi-kisi, saya ngasih soal. Kagok edan. Coba nanti kita lihat, habis ujian saya tunjukin kepada Anda. Ini soal tugas. Karena tugasnya copy paste, yang salah jadi berjamaah, udah nggak lulus semua tuh. Makanya buka, itu kan saya sudah kasih itu ya Mbak, saya sudah kasih e-booknya. Coba ya translate lah sedikit untuk ini gitu sebelum kelompok lain pahami gitu untuk ngerjakan ini. Coba cari yang benarnya. Jangan googling ya, hati-hati dengan Google. Itu kalau dia tidak ada referensinya, itu dia tidak reliable dan tidak valid. Siapa sih yang nggak bisa upload ke Google? Siapa sih yang nggak bisa? Tapi lebih baik baca bukunya, baca jurnalnya. Nah, itu lebih kuat. Gitu. Jadi yang Anda pelajari nanti itu yang yang Anda sudah cari informasinya lengkap begitu. Ini nanti di ujian sama nih. Pas begitu ujian sama itu bahasanya, redaksinya. Udah saya kasih remark sama. Misalnya Rahmadayanti sama dengan Nabila, sudah dua-duanya nilainya jelek. Kerjain sendiri lah. Cari yang benarnya. Kalau mau upload tugas, ya sebisanya, nggak apa-apa, saya paham. Tapi setelah itu, coba cari yang benarnya. Jawaban yang benarnya, buka bukunya. Saya mah nggak buat soal baru, Mas. Buat soal yang bagus, buat apa? Begitu mahasiswa baca soal, ngerti. Lihat aja perilaku mahasiswa kalau di kelas gitu ya. Anda udah pernah ngalamin ujian nggak yang offline? Pernah nggak ngalamin? Pernah, Pak. Pernah. Kangen nggak dengan momen-momen itu? Ya, diawasin dosen, diawasin ini. Wah, seru tuh ujian tuh. Coba deh, ada yang foto lagi ujian nggak? Itu seru tuh. Kangen tuh, dosen-dosen juga. Itu suka upload itu foto. Asa sononya ningali kegiatan gini, datang ngeliatin mahasiswa nu mikir. Kan resep kah ningali batur mikir. Gitu, itu momen tuh, saudara. Coba lihat waktu ujian. Begitu si pengawas ngasih soal, kalau yang bisa gimana? Alhamdulillah, jazakallah ya khair ya Allah. Yang saya pelajari ternyata
ada semua. Dia langsung Ramadayanti bilang, Putri, alhamdulillah Putri, aduh, udah sibuk tuh, udah diem tuh, udah nggak ada waktu kanan kiri. Coba ya nggak bisa, saudara. Begitu dikasih soal, gimana tuh responnya? Kalau ya soal, astagfirullahaladzim, ya Allah, langsung wirid tuh. Jadi ikut kuliah pemasaran global masuk surga tuh, banyak wirid soalnya. Kelihatan itu, udah resah loh. Wah, udah kalau kelihatan kayak gitu sama saya dipindahin ke belakang. Pindahin paling depan, deket pengawas. Dan mau pasti nggak ganggu batur begitu. Lihat aja respon orang, itu bisa kelihatan dari perilaku orang yang ngerti yang enggak. Buat apa saya buat soal baru yang bagus, begitu dikasih ke mahasiswa, mahasiswanya ngerti. Tujuan ujian itu adalah mengevaluasi wawasan akademisnya. Sudah, saya mah dari soal tugas. Jangan ngeluh kalau nggak dikasih tugas. Ya kalau dikasih tugas, Anda ngeluh kalau saya lupa ngasih tugas. Karena apa? Nggak dapat bocoran soal. Nah, udah apa sih yang nggak buat Anda dalam kondisi kayak gini? Udahlah, dimudahkan. Sudah dimudahkan, Andanya masih pola belajarnya kayak gitu. Jangan salahin dosennya. Anda berarti yang salah. Hati-hati dengan fenomena nunjuk orang, saudara. Lihat, 1 jari menunjuk orang lain, 3 jari menunjuk diri sendiri. 1 menunjuk situasi. Ya, itu udah nggak ada tuh, udah nggak ada excuse buat saya. Begitu, dan saya bukan orang yang suka ngasih make up nilai ya, dinaik-naikin, nggak, apa adanya. Saya, Bu Ati, Pak Horas, Juani, tuh semua tuh kayak begitu. Ya, itu barangkali saudara. Ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf, saya Romli mau tanya. Sebentar, yang mana? Oh, Romli. Iya, Romli. Ini udah mandi belum, Romli? Udah, Pak. Oh, udah. Rambutnya acak-acakan. Iya, belum sisiran. Oh, gitu. Ya, Pak, gini, saya mau nanya, di soal tugas itu ada penjelasan atau pertanyaan seperti ini. Hubungan antara modal, komitmen, resiko, keuntungan, dan pengendalian yang alternatifnya strategi untuk pasar internasional. Nah, apakah sama dengan pasar lokal atau dalam negeri penjelasannya, Pak? Soalnya menurut saya ini agak sedikit berbeda gitu. Iya, setuju, emang beda. Kan tadi penjelasannya definisi lokal, domestik ya, bukan lokal, domestik, luar negeri, internasional, multinasional, global kan beda. Nah, sekarang kan kaitannya untuk masuk pasar internasional yang nomor berapa tuh? Nomor 4, memutuskan bagaimana cara masuk. Mulai dari ekspor tidak langsung sampai investasi langsung. Pertanyaannya bagaimana kaitannya dengan modal? Itu yang di bawah. Kalau tadi ngikutin kuliah mah sudah tahu. Oh iya, tadi jelas. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Ada persamaan, ternyata emang jauh berbeda ya Pak? Beda. Makasih Pak. Sama-sama, Afwan. Barakallahu fiik, mudah-mudahan manfaat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau jawab nih. Pak mau nanya Pak. Boleh, saya mau jawab Nita. Kan tadi tuh Bapak sempat kayak ngejelasin cara penyampaian pesan gitu kan, maksudnya dari komunikasi. Ya, nah kalau misalnya kayak endorse atau kayak ambasador brand yang kayak gitu, itu kan mungkin kayak salah satu cara buat ngepromosiin atau komunikasinya. Ya. Cuman Nita tuh sempat kayak ngelihat di video sama ngebaca berita gitu, ada yang kasus yang gini sih, produk yang MS Glow gitu, kayak produk kosmetik kayak gitu. Itu kan maksudnya dia sempat kayak si brand ambassador-nya tuh yang produk yang buat cowoknya tuh kurang tahu siapa namanya, cuman penampilannya kayak mungkin kebanyakan orang-orang tuh kayak mikirnya kok produk kecantikan buat cowok, kok orangnya kayak nggak good looking gitu misalnya gitu. Nah, kalau misalnya dalam strategi buat kayak pemasaran gitu, itu tuh sebenarnya efektif atau enggak gitu, walaupun misalnya banyak istilahnya masyarakat tuh yang kontra gitu Pak. Iya. Udah? Oh, udah Pak. Ya, oke. Jadi hati-hati dalam memilih sumber pesan. Ya, jadi kalau dalam teori 4G, kalau pemasaran 4.0 sebetulnya dipertanyakan kenapa harus pakai ambasador?
Sudah saja oleh kita. Artinya Anda tidak yakin, tidak percaya diri bahwa produk itu dari word of mouth itu akan maju. Jadi Anda menggunakan sumber pesan. Jadi kalau sumber pesan itu harus hati-hati, saudara. Yang pertama, dia memiliki keahlian di bidang itu. Jadi kenapa harus Michael Jordan untuk basket gitu, untuk Nike? Karena memang dia orang jago di basket, slam dunk-nya bagus, three point-nya bagus, dan lain sebagainya. Kenapa harus Revlon itu siapa ya? Kok saya lupa ya. Bintang Revlon dulu gitu. Kenapa dia? Karena memang cantik. Dia punya keahlian di bidang itu. Jadi harus hati-hati produk Anda kalau mau cari sumber pesan itu tadi misalnya brand ambassador, itu orang yang harus ahli di bidangnya. Jangan semua orang dipakai gitu. Tukul Arwana suruh ini produk kecantikan. Waduh, itu ada loh produk pemutih kulit, terus itunya Tukul Arwana gitu. Ya, gitu yang ingat itu ya, bukan empat mata, itu kenapa ke dia ya? Terus produk-produk apa itu? Produk-produk bangunan, Tukul Arwana, nggak ngerti saya apa ya. Nah, itu harus punya keahlian gitu, Nita. Yang kedua, disukai oleh banyak orang. Gitu. Jadi jangan sampai kayak di sekarang itu ada scalp marketing. Contoh lihat, ada beberapa artis yang tidak pernah muncul, nggak pernah kepake di sinetron, terus dia buat sensasi. Ribut sama orang tuanya, bahasa kebun binatangnya keluar semua. Tapi setelah itu dia main sinetron loh. Coba lihat. Orang-orang kayak gini tidak disukai, maka kok artis kayak begitu ya, ucapannya kayak gitu ya, bahasanya kayak gitu ya. Jadi harus hati-hati dalam memilih ini. Ya, kemudian ya dia punya kemampuan di bidangnya. Nah, barangkali seperti itu. Jadi kalau dalam pesan itu saya ulangi lagi. Pesan itu ada isi pesan, struktur pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan. Nah, kalau tadi yang ditanyakan oleh Nita adalah sumber pesannya. Begitu ya. Jadi harus hati-hati begitu. Kenapa harus Luna Maya, kenapa harus Ariel, kenapa harus ini, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa semua produk yang di mana orang tersebut tidak punya kemampuan mengenai itu, orang tidak punya link dalam memory notes. Jadi kenapa harus orang pintar minum tolak angin? Kenapa harus Renat Kasali? Kenapa harus Sophia Latjuba yang tahu? Kalau Anda perhatikan, Sophia Latjuba itu smart. Kalau dia bicara tidak berlebihan, wawasannya luas. Tidak bisa semua orang pintar minum tolak angin, itu nggak bisa semua orang. Jadi harus hati-hati, apalagi kalau kita punya produk, terus Anda mau cari yang bisa menjadi ambasador untuk produk Anda, itu harus dilihat lagi tadi ya, dia punya kemampuan nggak yang sesuai dengan produk yang Anda mau propose, begitu. Itu barangkali sih, jadi harus ya akhirnya kalau tidak suka, kenapa ya kok produk kecantikan kok kayak begini itunya, ya sudah, itu bisa jadi dari pengaruh sumber pesannya orang jadi tidak mau beli. Ada kan orang yang misalnya nggak suka nih sama siapa ya, Saiful Jamil misalnya nih yang belakangan nih lagi rame gitu ya. Terus kalau dia promosi, ya udah saya nggak jadi. Padahal saya suka produknya. Gara-gara dia, jadi saya nggak mau. Ini mungkin Romli ya, itu saya waktu itu lagi bangun dak belakang begitu. Saya tanya ke tukang kayu yang lagi buat, Kang, kenapa ngerokoknya jarum coklat? Dah, saya mah penggemar gigi, Pak. Arman Maulana. Jadi pedah etanasi gigi, jadi saya pindah dari sampurna hijau ke jarum coklat. Soalnya di cover itu di kemasannya gigi gitu, grup band gigi, dan dia penggemar. Ya Allah, gara-gara etanya. Gitu. Itu bayangkan itu kekuatan daripada brand ambassador itu penting sekali. Jadi harus hati-hati sesuai dengan karakter Anda ya. Harus sesuai dengan karakter Anda. Jadi kalau ada beberapa teori, misalnya kalau Anda ngikutin Instagram Yuswo Hadi dan lain sebagainya, itu mereka menyarankan untuk tidak menggunakan brand ambassador. Jadi Anda coba promosi sendiri, bagaimana Anda cerita begitu ya, itu jauh lebih dipahami begitu sebetulnya. Ya karena kalau itu dipakai sama orang biasa, Anda punya pengalaman, pemahaman, oh orang biasa aja bisa berhasil gitu. Jadi nggak harus artis terkenal, harus siapa gitu. Nah itu juga bisa jadi orang yang nggak suka sama artis tersebut, kemudian
dia suka produknya, jadi dia memutuskan untuk tidak beli. Itu jadi harus baca lagi di apa namanya di pemasaran ada kriteria untuk menjadi sumber pesan. Itu barangkali Nita, mana Nita ya? Oh, itu di sebelah kanan saya. Iya, gitu Nita. Ada yang mau dikonfirmasi? Nggak ada suaranya tuh, mute. Nah, Iya Pak, tapi sama satu lagi sih Pak, ini apa namanya? boleh. Tapi mungkin kayak kebanyakan apa namanya kayak artis atau influencer gitu, cuman yang istilahnya dia kayak cari masalah gitu atau kayak misalnya Cari viral masalah. gitu, cuman entah kenapa kayak banyak banget, entah itu dari small business atau apa namanya kayak apa usaha yang lain tuh malah nge-endorse lagi gitu gitu. Itu tuh sebenarnya mereka tuh Ya, itu mungkin semata-mata followersnya ya banyak gitu ya. Jadi nggak boleh lo lihat itu sebetulnya. Jadi harus lihat nih orang tersebut punya kemampuan atau tidak. Kemudian dia disukai atau tidak. Ya, saya rasa banyak ya ukuran seorang apa namanya sumber pesan begitu. Jadi nggak bisa hanya itu. Kan biasanya karena dia punya followers banyak, jadi kalau Anda posting di dia itu viral. Jadi seperti virus, one to many, yang pengikutnya akan dapat semuanya. Ya, tapi kalau dia tidak sesuai dengan karakter produk Anda, ya nggak usah dipaksakan gitu. Ya mungkin orang dia kepake lagi karena orang beranggap bahwa itu akan getok tular gitu, followersnya banyak gitu. Ya tapi kan tidak bisa hanya followersnya banyak tapi nggak sesuai sama ini, kemudian nanti malah membuat image orang terhadap produk kita malah kurang baik. Nah kurang lebih seperti itu. Kan yang lain banyak gitu ya. Itu barangkali. oke Pak. Iya, oke deh. Kalau tidak puas, jangan cari kepuasan di luar, kita puaskan bersama-sama di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada, kalau tidak ada saya cukupkan sekian, saudara-saudara. Nanti saya sudah siang akan notifikasi siapa yang akan buat itu. Nanti menjelang menjelang UAS atau apa kita ketemu Zoom lagi. Karena memang dibatasi oleh Pak Dekan penggunaan Zoom. Bukan dari fakultas yang ngebatasin gitu ya. Ini karena biaya mahasiswa cukup besar untuk ikut Zoom. Jadi dari andanya, kalau di kami saya tinggal kontak Bu Rini langsung dibuatin ID, link, passcode-nya dan lain sebagainya. Kalau dari fakultas sih banyak gitu. Kita punya 6 provider gitu. Ya, untuk sidang skripsi, sidang seminar usulan penelitian. Kasihan mahasiswanya, nggak semua pakai WiFi, pakai kuota, makin sulit dia mengakses sinyal, kuotanya makin kesedot habis. Itu barangkali. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Utullahi astajib lakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk keluarga. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Salam. Sama-sama. Afwan. Ya, sehat-sehat ya semua. Iya. Baik, masih mau di sini boleh. Saya izin live. Kalau mau ngobrol, bangga silahkan. Saya izin live duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.